Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua IJMA Bapak Raffles Ginting, SE MSMAK, Ketua Departemen Penelitian dan Inovasi Ibu Risa, para narasumber yang kami banggakan, moderator dan seluruh peserta workshop yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan workshop kolaborasi riset yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Perkenalkan, saya Margaret yang akan bertugas sebagai MC pada malam hari ini. Tanpa berpanjang kata, marilah kita awali acara dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Eko Sudarmanto. Kepada Pak Eko, disilakan. Eh, Baik, terima kasih atas waktunya, Bu Margaret. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita menundukkan kepala jenak, bermunajat pada Allah SWT, memohon keberkahan dan kelancaran kegiatan yang akan kita laksanakan malam hari ini. Bagi yang beragama Islam, silakan mengaminkan, dan bagi yang berkeyakinan lain, silakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat, taufik, serta kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan pendampingan, kolaborasi, penelitian, dan kelas mentoring yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi IJMA. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan dari ridho-Mu atas seluruh rangkaian kegiatan ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai jalan atau wasilah untuk meningkatkan ilmu, memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan keilmuan, dan menumbuhkan generasi intelektual muda yang amanah, jujur, dan berintegritas. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan ilmu dan keberhasilan kepada para narasumber kami. Berikan taufik pada mereka dalam menyampaikan materi, dan jadikan ilmu yang mereka bagikan sebagai amal kebaikan yang tak terputus pahalanya. Berkailah para pengurus IJMA, kuatkan mereka dan membangun dan mengembangkan organisasi ini sebagai wadah pembinaan cendekiawan muda yang profesional dan berintegritas. Berikanlah kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya demi terselenggaranya acara ini. Anugerahkanlah semangat, keikhlasan, dan manfaat kepada seluruh peserta kegiatan ini. Bukakanlah hati dan pikiran agar mampu menyerap ilmu, membangun relasi yang sehat, dan menerapkan pengetahuan yang didapat dalam kehidupan akademik dan profesional. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat malas, sombong, dan perpecahan. Satukan hati kami dalam semangat kolaborasi, saling mendukung, dan menumbuhkan budaya berbagi ilmu dan pengalaman. Jika ada kesalahan dalam persiapan kegiatan ini, ampunilah kami, ya Allah, bimbinglah kami, agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko atas doanya. Semoga kegiatan malam ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
terbanglah badannya untuk bisa raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeri yang cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, 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 yang cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi kepada Bapak Raffles, disilakan. Apakah Pak Raffles sudah ada? Ada Bu Margaret barusan join. Selamat malam, Pak Raffles. Selamat malam Bu Margaret, mohon maaf sinyal di tempat saya kurang bagus ya. Selamat Iya, malam Bapak tidak. Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui webinar, pendampingan kolaborasi penelitian dan kelas mentoring yang diadakan pada hari ini, Minggu 1 Juni tahun 2025. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan pada malam hari ini dengan sangat baik ya. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari program Departemen Riset dan Inovasi, yaitu adalah kolaborasi riset antar anggota ISMA, di mana kita akan melakukan pendampingan selama 3 hari, Minggu 1 Juni, Senin 2 Juni, dan Selasa 2 Juni. Terima kasih kepada pemateri kita pada kali ini, Prof. Budi Sudrajat, dan terima kasih juga kepada seluruh ketua kelompok ya, ketua kelompok riset dan anggota, ada sekitar 20 ketua kelompok ya, dan 5 orang, masing-masing memiliki 4 sampai 5 orang anggota. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan program tahunan dari Departemen Penelitian dan Inovasi ya. Ini sudah yang ketiga ya, tahun yang ketiga, dan di mana setiap ketua kelompok sudah mempresentasikan ya pada 2 bulan yang lalu terkait dengan desain riset dan sudah direview oleh masing-masing reviewer. Dan harapannya dengan kegiatan pendampingan kolaborasi ya selama 3 hari ini dapat menambah ilmu ya, dapat menambah ilmu baik itu dari segi etika, dari manajemen kolaborasi ataupun dari metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Harapannya setelah kegiatan ini kita dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapatkan dan tentunya dapat disubmit ya Bapak Ibu di jurnal reputasi dan nanti dapat eh, terbit ya sesuai yang diharapkan menjadi output daripada kolaborasi penelitian anggota ISMA ya. Jadi ketika sudah submit, terbit, nah Bapak Ibu nanti bisa diklaim sebagai
BKD ya, sebagai BKD, Javuk atau untuk akreditasi kampus. Karena nanti setiap tim ya akan mendapatkan SK kolaborasi riset ya Bapak Ibu. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan pendampingan kolaborasi penelitian dan mentoring pada hari ini, dan selamat mengikuti kegiatan pendampingan mulai dari hari ini Senin 1 Juni sampai hari Selasa tanggal 3 Juni. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Margaret Desinapa. Dipersilakan Ibu. Terima kasih kepada Pak Raffles yang sudah menyampaikan sambutannya di malam hari ini. Mohon maaf Pak, saya belum doktor, masih sementara dalam proses. Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Penelitian dan Inovasi kepada Ibu Risa Andini, disilahkan. Anandita, mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Margaret dan selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Profesor Budi Sudrajat yang sudah berkenan hadir menghadiri undangan dari Departemen Penelitian dan Inovasi Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi malam ini. Terima kasih untuk Pak Raffles juga. Baik, saya tidak berlama-lama, saya akan langsung share screen terkait peraturan kegiatan pendampingan kelas kolaborasi dan kelas mentoring pada malam hari ini, Bapak Ibu. Baik, ini adalah aturan yang harus dijalankan oleh Bapak Ibu peserta kelas mentoring dan juga kelas kolaborasi. Yang pasti ini nanti juga akan saya share di grup kita masing-masing ya Bapak Ibu. Baik, ini terkait ketentuan penting bagaimana prosedur pelaksanaan program kolaborasi penelitian Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ini. Yang pertama, terkait anggota tim untuk kelompok kolaborasi riset ini, tentu adalah semua anggota Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yang aktif di tahun ini ya. Jadi nanti untuk yang tidak melakukan renewal tentu akan dinyatakan gugur. Kemudian, kewajiban mengikuti sesi pendampingan, jadi seluruh ketua dan anggota kelompok diwajibkan untuk mengikuti sesi pendampingan yang telah dijadwalkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Raffles, ada beberapa hari sesi ini. Kemudian kehadiran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh surat tugas, sertifikat, serta hak yang lainnya. Selanjutnya ada juga subsidi bagi satu tim kelompok tercepat, yang mana dia bisa submit mendapatkan LOA, juga dia mampu membuktikan korespondensi revisinya bersama dengan jurnal tersebut. Jadi kelompok yang tercepat itu yang akan mendapatkan subsidi. Nah, subsidinya ada berapa jenis ya? Ini hanya untuk the one and only ya Bapak Ibu ya, satu-satunya tim ya. Jadi apabila tim pertama tersebut ternyata dia berhasil mensubmit dan juga telah membuktikan korespondensi revisi, maka dia akan mendapatkan subsidi 1,5 juta jika dia di Scopus. Nah, apabila dia di Sinta 1 atau 2 1 juta, dan apabila dia di Sinta 3 atau 4 300.000. Jadi ini adalah the one and only yang paling tercepat. Kemudian selanjutnya kriteria. Nah, dalam pelaksanaan kelas pendampingan ini nanti akan mendapatkan SK kolaborasi yang mana tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Raffles benefit dari adanya SK kolaborasi ini ya Bapak Ibu. Jadi kelompok tersebut harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama jelas dia harus melakukan tadi submit LOA tadi paling lambat 30 September 2025 itu dengan pembuktian yang jelas. Kemudian jumlah anggota penulis pada artikel harus sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan. Jadi tidak boleh ada tambahan penulis selain yang sudah disepakati dari awal. Kemudian
ada surat tugas dan sertifikat kelas pendampingan. Nah, nanti surat tugas dan sertifikat ini hanya akan diberikan kepada kelompok yang seluruh anggotanya eh, dia tidak hanya hadir satu kali dalam sesi pendampingan, gitu ya. Jadi demikian informasi ini kami sampaikan, semoga menjadi perhatian serius bagi seluruh peserta kolaborasi. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Saya tidak akan berlama-lama karena di malam ini yang menjadi keynote speaker kita, Prof. Budi Sudrajat, sudah hadir sejak tadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Margareta Dasinapa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Risa yang sudah menyampaikan arahannya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kita yang pertama yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Budi Sudrajat MA. Sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator. Mungkin bisa di-share CV-nya, saya akan bacakan secara ringkas saja. Operator, apakah bisa di-share? Kalau tidak, saya bacakan saja. Moderator kita malam hari ini yang akan mendampingi Prof. Dr. Budi Sudrajat MA adalah Ibu Andini Nur Hajra. Beliau adalah dosen di bidang ekonomi publik dan keuangan di Universitas Abdul Aziz Lama Jido, Sulawesi Tengah, dengan pengalaman selama 1 dekade perjalanan profesional. Beliau mencakup penelitian, pengajaran penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Jika ada yang ingin berkomunikasi dengan beliau, ini ada nomor kontak dan juga email beliau. Ini adalah riwayat pendidikan dari beliau, pendidikan S1 dan S2. Rupanya Ibu Andini ini S1-nya dari Universitas Cendrawasih Jayapura ya. Apakah Ibu ada? Selamat malam Bu Andini. Selamat malam, Bu Margareta. Ya, salam hangat dari Kota Jayapura. Terima kasih. Ya, S1-nya di Universitas Cendrawasih, kemudian di Universitas Tadulako, dan kemudian S2-nya di Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua. Mungkin yang lainnya saya tidak membacakan secara detail, Bapak Ibu bisa mengikuti di layar pengalaman dan profesional beliau, kemudian ada juga penelitian dan publikasi beliau, kemudian pengabdian dan juga konsultasi dan juga award yang diperoleh oleh Ibu Andini, dan juga pengalaman kerja serta keanggotaan organisasi yang pernah diikuti oleh Ibu Andini. Baik, itu secara ringkas CV dari Ibu Andini. Jika ada yang ingin menanyakan secara langsung bisa melalui kontak tadi atau email Ibu Andini. Selanjutnya saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu Andini untuk memandu jalannya penyampaian materi pertama dari narasumber kita di malam hari ini. Baik, terima kasih Ibu MC, Ibu Margareta Beatrix Dasinapa SMM atas kesempatan yang diberikan, Bu. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ketua ICMA sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Webinar pada malam hari ini, Bapak Raffles Ginting SMAK. Yang kami hormati Bapak narasumber webinar yang berkenan hadir pada malam hari ini, Bapak Profesor Dr. Budi Sudrajat MA CWC, Bapak Ibu pengurus panitia serta tak kalah penting dan utama hadirin peserta kelas kolaborasi yang hadir pada malam hari ini,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andini Nur Hajrah dari Universitas Abdul Aziz Lamajido, Sulawesi Tengah sebagai moderator webinar pada malam hari ini. Acara ini diselenggarakan dalam rangka agenda rutin tahunan dari Departemen Penelitian dan Inovasi, kali ini dengan topik pendampingan kolaborasi penelitian dan kelas mentoring, sesi 1 yang dibuka dengan tema etika dalam riset kolaborasi dan multidisiplin, menyatukan nilai dan standar. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya menyapa Bapak narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Profesor Dr. Budi Sudrajat, MA/CWC. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Masya Allah. Bagaimana keadaannya, Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas perkenannya untuk hadir berbagi ilmu dan wawasan pada webinar malam hari ini. Kami mohon izin sebelum masuk pada inti acara untuk membacakan kurikulum vitae pengalaman dari Bapak. Moderator, izin CV. Ya, berikut kurikulum vitae dari Bapak Profesor Dr. Budi Sudrajat MA/CWC. Beliau lahir di Indramayu tanggal 7 Maret tahun 1974. Status pekerjaan dosen PNS UIN SMH Banten dengan golongan pangkat pembina utama 4C, guru besar bidang ilmu pemikiran ekonomi Islam. Adapun biodata diri bisa dilihat di layar ya, bisa disimak di layar. Berikut kontak dan alamat beliau. Selanjutnya, riwayat pendidikan. 3 riwayat pendidikan terakhir, beliau menyelesaikan S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di program studi Akidah Filsafat, kemudian menyelesaikan pasca sarjana S2 dan S3 pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Kajian Islam. Selanjutnya, riwayat organisasi, beliau pernah bergabung bersama Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI pada tahun 1994 sampai 1999. Kemudian bergabung dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam Provinsi Banten tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dan yang saat ini bergabung dalam Asosiasi Nazir Indonesia tahun 2023 sampai dengan sekarang. Adapun pengalaman pelatihan beliau, ada beberapa ya, 3 terakhir. Tahun 2011 ini mengikuti refresher program peningkatan kompetensi dosen luar negeri yang diselenggarakan oleh Diktis Kemenak dan Australian National University pada bulan Desember 2011. Kemudian pada tahun 2019, beliau mengikuti pelatihan metode riset bibliometrik yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN SMH Banten. Kemudian tahun 2023 mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah bereputasi internasional yang diselenggarakan oleh Rumah Scopus Foundation Yogyakarta. Selanjutnya, jabatan dalam organisasi sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Fakultas Tarbiyah dan Adab IAIN SMH Banten tahun 2011 sampai dengan 2015. Kemudian sebagai Kepala UPT Perpustakaan pada IAIN SMH Banten tahun 2015. Selanjutnya, beliau pernah menjabat juga sebagai Wakil Dekan Bidang AUPK di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten tahun 2015 sampai 2021. Selanjutnya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten tahun 2021 sampai 2025. Dan sekarang sebagai Kepala Madrasah Diniyah di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Huda Permata Banjar Asli tahun 2007 sampai dengan sekarang. Kemudian selanjutnya riwayat konferensi, seminar, lokakarya, simposium. Beliau banyak menjadi narasumber di berbagai kegiatan nasional. Adapun 3 yang terupdate, yang terbaru adalah di tahun 2024 sebagai narasumber dalam diskusi temuan data lapangan riset
otoritas keagamaan pada masa Kesultanan Banten abad ke-17 studi manuskrip MRAJ yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian tahun 2024, tahun yang sama, melakukan riset Islam dan Colonialism Contestation, The Dynamic of Sharia Economic in the Ternate Sultanate in 16th to 18th Century, yang diselenggarakan oleh BRIN juga sebagai narasumber. Kemudian di tahun yang sama sebagai narasumber pada webinar praktik filantropi Islam di Perguruan Tinggi Indonesia dan launching buku Inclusive Philanthropy Fundraising yang diselenggarakan oleh Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masya Allah. Selanjutnya, yang tercatat di sini ada banyak ya jurnal, penelitian, dan buku yang beliau terbitkan. Kami sempat intip ada 22 tulisan. Adapun 3 yang terupdate adalah di tahun 2023. Beliau menulis tentang Young Muslim Consumer Ethnocentrism and World Mindedness yang diterbitkan pada Proceeding of International Conference on Islamic Economic, Islamic Banking, Zakat, and Wakaf. Kemudian di tahun 2023 juga menulis mengenai The Impact of Islamic Social on Economic Growth in Indonesia, a Ziswaf Development Model Approach, yang diterbitkan oleh Quadermos de Economia. Dan yang terupdate terakhir adalah mengenai keuangan sosial Islam dan pembangunan lembaga pendidikan Islam yang diterbitkan pada Raja Wali Press. Udah, oke. Baik, demikian tadi identitas diri, riwayat organisasi, kemudian rekam jejak Bapak narasumber kita pada malam hari ini, Tridharma Perguruan Tingginya, amat sangat berbobot dan kompeten ya jika merujuk pada tema malam ini terkait etika dan dalam riset kolaboratif dan multidisiplin. Baik, tanpa berlama-lama, mohon izinkan saya untuk memberikan waktu dan tempat kepada beliau. Tetapi mohon izin Pak, sebelumnya kami sampaikan beberapa peraturan bahwa materi ini akan disampaikan dengan durasi kurang lebih 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, di mana kami mengundang peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berpartisipasi dalam diskusi. Baik Bapak, untuk menghemat waktu, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Mohon izin. Moderator, la yatakallamuna illa man adna rahman wa qala syabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Raffles Ginting, Ketua Umum IJMA. Yang terhormat Ibu Dr. Risa Anandita, Ketua Departemen Penelitian dan Inovasi. Kemudian tadi ada pembawa acara Ibu Doktor Kandidat ya, Margareta Dasinapa. Kemudian ada moderator kita Ibu Dr. Andini Nurhajra yang terhormat, serta Bapak Ibu sekalian juga yang terhormat. Puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dalam kegiatan pendampingan kolaborasi penelitian dan kelas mentoring yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ya, benar ya? Ya, alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu dosen muda ya. Meskipun saya juga sebenarnya masih muda ya. Usia saya masih 50 tahun ya, jadi belum terlalu tua ini. Ya, untuk mengaku muda ya. Ya, sebuah kehormatan bagi saya ya untuk diajak berbagi terutama mengenai
topik yang akan kita eh, kuliti ya, kita elaborasi ya, kita bahas bersama-sama. Tidak banyak mungkin yang akan saya sampaikan ya. Kalau tadi sampai 60 menit kayaknya nggak nyampe 60 menit ya. Ya, saya lebih senang untuk nanti kita melakukan sharing, tanya jawab ya, dialog ya, untuk lebih eh, mendapatkan ya insight ya bagi pelaksanaan penelitian yang akan Bapak Ibu semua laksanakan. Ya, yang kedua yang ingin saya sampaikan, tentu saja saya apresiasi terhadap IJMA dan semua jajaran pengurus yang saya sebenarnya banyak juga ya, ini saya buka aja nih, saya juga banyak juga beberapa kali ya, kalau nggak salah saya pernah 3 kali saya mengikuti ya kegiatan IJMA ya, eh, yang kemudian juga memberikan eh, manfaat yang sangat besar bagi saya. Yang saya ingat itu adalah proses penyusunan roadmap, kalau nggak salah itu penelitian dan PKM. Pernah ya ada kegiatan itu ya. Ya, yang saya masih ingat itu fishbone itu loh. Fishbone-nya itu. Nah, alhamdulillah berkat mengikuti sekali kegiatan itu saya bisa menyusun roadmap riset dan juga PKM di fakultas saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, eh, topik atau tema yang dimintakan kepada saya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Andini adalah mengenai etika penelitian kolaboratif ya, kalau saya tidak salah ya, etika penelitian kolaboratif. Saya mulai dari cerita ya, karena malam ini harus segar ya. Eh, harus cerita, tapi nanti cerita ini sebenarnya ada moral lesson yang bisa Bapak Ibu ambil ya. Dan ini faktual ceritanya, bukan imajinatif ya. Eh, nanti ada kontekstualisasinya dengan persoalan yang akan jadi topik utama kita mengenai etika penelitian ya. Pada tahun 2003 saya saya diangkat sebagai ASN dosen itu 2002 ya. Ya, tidak lama setelah saya menyelesaikan studi magister saya ya. Itu saya diangkat Oktober 2002, kemudian dipanggil melaksanakan tugas di tahun 2003, tepatnya bulan Juli 2003. Nah, tapi baru berkantor 2 hari, kemudian saya diminta oleh pimpinan saya, Pak Rektor, untuk mengikuti eh, program pembibitan calon dosen di Yogyakarta, ya, tepatnya di UIN Sunan Kalijaga. Pada suatu ketika, gitu ya, seluruh peserta diundang untuk menghadiri bukan program ya, ujian terbuka disertasi seorang promovendus ya, kandidat doktor. Kalau saya tidak salah itu asalnya dari Sulawesi, Bu Andini ya, kandidat doktor ini ya. Semua sudah hadir, sudah siap, bahkan ya mungkin karena dekat dengan bupati tempatnya kandidat itu ya, bupati sudah datang itu, dan beberapa birokrat dari Sulawesi itu ya, lama kita menunggu itu. Nah, ternyata hmm, apa yang terjadi ya, ujian terbuka itu didelay, ditunda ya. Kenapa ditunda? Karena rupanya ya pimpinan sidang ataupun pimpinan ujian itu sekira seminggu sebelumnya itu menguji ya satu disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ya judul disertasinya itu ada similaritas ya, ada kemiripan gitu kan. Ya, jadi
diumumkan ke hadirin semua yang sudah hadir ya bahwa ujian ditunda ya untuk memberikan kesempatan kepada promovendus ya membaca disertasi yang seminggu sebelumnya diujikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian sekiranya ada hal-hal yang katakanlah relevan itu untuk disitasi. Ya, itu Bupati itu anu lah ya terlihat kecewa marah mungkin tapi ya itu kan ya itu di tahun 2003 maka kemudian ditunda itu ujiannya itu bukan dibatalkan enggak tapi hanya ditunda memberi kesempatan ke promovendus untuk membaca ya kemudian peristiwa yang kedua di tahun itu juga ya kota Yogyakarta itu digegerkan oleh sebuah riset yang saya lupa itu penyelenggaranya itu tapi riset itu dipublikasikan ya apanya waktu diseminasi itu diberitakan di koran lokal itu ya dan beritanya memang bikin heboh itu ya headline di berita itu yang mengutip hasil riset bahwa kalau saya tidak salah itu 90% ya pelajar putri Yogyakarta itu sudah tidak perawan. Maka itu heboh sekali. Yang pertama tadi itu ya nilai ujian disertasi karena ada similaritas dengan judul yang sudah diuji seminggu sebelumnya di tempat yang berbeda. Yang kedua ada riset yang kemudian ya dikutip oleh media lokal ya kesimpulannya itu 90% pelajar putri ya, di Yogyakarta sudah tidak gadis lagi ya. Nah, nah apa relevansinya dua kisah ini? Relevansinya dengan apa yang akan kita bahas adalah bahwa kegiatan Tridharma wabil khusus ya khususnya riset itu eh, sangat terkait dengan yang namanya persoalan etika riset. Ya, karena ini akan menjadi ya garansi dari eh, kredibilitas riset yang dilakukan ya kemudian juga akan menjadi kredensial bagi para perisetnya ya. Nah, jadi punya dua sisi nih. Satu adalah menggaransi tadi itu kualitas riset ya. Yang kedua adalah kredensial dari para penelitinya, ya, reputasinya ya. Nah, riset-riset yang dilakukan dengan mengabaikan persoalan etika ini tentu saja akan menimbulkan persoalan-persoalan ya. Tadi misalnya di kisah yang kedua ya ya tentu saja protes dari tadi tuh mungkin ya responden-respondennya atau informan-informannya gitu kan. Ya mungkin di awal-awal itu tidak disampaikan misalnya apa yang nanti kita sebut dengan informed consent itu. Nah, jadi konteksnya di sini. Karena itu saya kira tepat ini ya Ijma memberikan tema ini supaya nanti hasil riset kolaboratifnya itu reputable ya kemudian juga kredensial dari para risetnya juga bisa dijamin karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan etik yang ada. Saya mohon izin untuk share bahan saya, Bapak Ibu sekalian, yang ini nanti pelan-pelan kita akan ini ya.
Sudah muncul Bapak Ibu sekalian? Bisa dilihat belum? Mohon maaf, belum Bapak. Belum. Belum ya, sebentar. Masih OTW ini. Mana mouse-nya ini sebentar. Kok menghilang mouse-nya? Udah ya? Sudah Bapak, Bapak Ibu ya? sudah. Oke. Baik. Nah ini judulnya ya, etika riset kolaboratif ya, menjaga integritas akademik ya, karena persoalan etik ini sangat erat kaitannya dengan soal integritas akademik ya. Baik di Kemendikbud, Ristek Dikti maupun di Kementerian Agama, ini persoalan integritas akademik ini dalam proses kenaikan jabatan fungsional, terutama lektor kepala dan guru besar, ini luar biasa, Bapak Ibu, sangat rigid sekali ya. Bahkan harus ada pernyataan dari Komite Integritas Akademik ya, yang menyatakan bahwa semua karya ilmiah kita itu sudah komplain ya dengan ketentuan-ketentuan yang tadi itu ya, yang etik tadi itu. Ya, kebetulan saya juga belum lama guru besarnya, per 1 April kemarin, kemudian di Kemenak itu ada uji kompetensi ya dalam bentuk wawancara ya, bukan portofolio ya. Jadi kalau di Kemenak itu ada 2 lapis ya, ada portofolio ya, yang diperiksa oleh tim. Nah, kemudian selesai itu ada uji kompetensi. Nah, termasuk ini ya yang ditanyakan adalah mengenai integritas akademik, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebenarnya kita sudah memiliki ini ya, sudah memiliki regulasi ya mengenai integritas akademik yang di dalamnya tercakup etika riset ya. Meskipun di situ sebenarnya bukan hanya soal riset ya, tapi tridharma secara lebih luas ya. Ya, regulasi itu adalah Permendikbud Ristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Nah, ini bukan hanya subjeknya dosen ya, tapi juga subjeknya juga mahasiswa. Ya, jadi subjek regulasi ini 2. Ya, yang pertama adalah dosen, yang kedua adalah mahasiswa. Nah, di dalam regulasi inilah dibicarakan mengenai tadi itu yang topik tema ini mengenai etika penelitian ya, yang kemudian nanti produk derivasinya adalah artikel ya, artikel jurnal. Regulasi ini mendefinisikan ya integrasi akademik ya sebagai komitmen dalam bentuk perbuatan. Ya, ini komitmen itu maksudnya adalah janji ya, sebuah janji ya, tapi janjinya itu tidak secara verbal ya, tetapi janjinya itu dalam bentuk perilaku ya, dalam bentuk perbuatan, di mana perbuatan itu berdasarkan nilai-nilai luhur. Nanti ada di poin yang ketiganya itu nilai-nilai apa saja yang harus dipedomani, dipatuhi, diikuti dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi oleh Sivitas Akademika. Ya. Jadi ini kalau dalam Islam ini nawaitu ya, intention ya, niatan ya,
komitmen ya dalam bentuk perbuatan. Jadi harus sudah konkret ya, bukan hanya dalam pikiran, tetapi sudah harus bersifat empirik ya, yang nanti akan tercermin itu dari apa yang kita hasilkan dari kegiatan Tridharma, yang jangkarnya adalah nilai-nilai luhur ya, nilai-nilai utama ya, nilai-nilai etis ya, dalam melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi ya. Di regulasi ini juga disebutkan ya ada 6 nilai ya yang harus tadi itu dipedomani, diikuti ya, dipatuhi dan dilaksanakan ya ketika ya kita melakukan kegiatan Tridharma ya. Jadi sebenarnya ini karena nanti di PKM juga kan ada namanya artikel PKM ya kan, ada artikel PKM yang juga disubmit gitu kan ke jurnal PKM ya. Nah, kalau untuk riset ya tentu saja di jurnal riset ya. Kemudian untuk pelaksanaan Dikjar ya tentu saja itu akan menjadi portofolio BKD kita sebagai dosen ya. Ya, apa saja nilai-nilai etik ya yang harus tadi itu diikuti ya. Nah, ini saya melihatnya ini sebenarnya rumusannya ini hasil apa dari sumber ini nih, International Center for Academic Integrity ya ICAI ini, yang kemudian diadop rupanya di dalam regulasi ini ya, ada 6 nilai integritas akademik. Yang pertama adalah nilai kejujuran ya. Nilai kejujuran ini tentu saja artinya adalah bahwa dalam melaksanakan kegiatan Tridharma ya, kita harus berlandaskan kejujuran ya, kesesuaian antara apa yang kita katakan, niatkan dengan apa yang kita lakukan. Dari situlah akan memantik dan menimbulkan trust ya, kepercayaan ya. Jadi ketika misalnya kita melakukan riset ya yang dilandasi oleh nilai kejujuran lalu menghasilkan laporan, misalnya laporan dulu ya sebelum nanti ada laporan interim biasanya ya kalau penelitian itu ya, laporan di tengah pelaksanaan, kemudian ada lagi nanti laporan penuhnya ya. Maka ketika riset dilakukan dengan nilai kejujuran, maka hasilnya akan dipercaya oleh publik, oleh halayak. Ya, tadi misalnya kasus Jogja tadi 2003 kenapa menimbulkan kegaduhan itu karena publik bertanya-tanya, ini kesimpulan 90% tidak gadis itu gimana pelaksanaannya, dari mana ada konklusi seperti itu ya. Nah, ternyata itu sambungan cerita itu pada akhirnya itu digugat oleh banyak perguruan tinggi dan mengagetkan Bapak Ibu ketika ditanya itu, gimana Anda sebagai periset bisa mengetahui katanya seorang katakanlah pelajar putri itu sudah tidak gadis lagi. Itu kocak jawabannya itu. Ya. Jadi katanya dengan apa ya, posisi mendekat gitu. Mendekat dengan katakanlah informan, itu periset itu seperti mendapatkan apa ya, mendapatkan isyarat-isyarat gitu. Ya itu kan ya, gimana gitu, secara metodologi itu gimana itu bisa dipertanggungjawabkan, isyarat apa gitu kan, sangat subjektif sekali gitu kan. Nah, maka itu kemudian menimbulkan distrust, itu ketidakpercayaan dari publik tentang kredibilitas risetnya ya. Nah, kemudian yang ketiga ya adalah nilai keadilan ya.
Ya, karena di dalam riset itu kan bukan hanya peneliti yang terlibat gitu kan, tetapi juga misalnya kalau kita melakukan field research, ya, riset yang sifatnya lapangan, itu juga kan kita melibatkan publik. Ya. Nah, disitulah saya kira nilai keadilan itu muncul tagihannya, ya, bagaimana kita kemudian berinteraksi dengan responden kita, dengan informan kita, ya, apa saja hak-hak mereka misalnya gitu kan. Kemudian juga kita juga harus menyampaikan misalnya bahwa ini misalnya riset mandiri, ini misalnya riset ada fundingnya gitu kan. Bahkan mungkin ya perlu juga ada open management, ya. Berapa funding yang kita terima dari lembaga mana misalnya gitu juga harus harus kita sampaikan itu, ya. Karena pernah saya melakukan riset tentang kompatibilitas eh, Islam dan demokrasi di Indonesia, ya, dari eh, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, ya. Ketika kita menyampaikan katakanlah semacam apa ya apresiasi kepada informan kita, ya, mereka itu menolak karena eh, mereka mengatakan Anda kan kemarin bilang bahwa ini dibiayai oleh lembaga Amerika. Ini riset anunya di Banten, ya, di Banten, ya. Ya, ya, kami mohon maaf tidak bisa menerima, ya. Nah, apapun bentuknya itu kalau dari Amerika sampai sebegitunya itu, ya. Nah, ya tapi itu kan itu hak. Nanti ada kaitannya dengan poin yang keempat, ya, informed consent itu, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kehormatan. Ya, kehormatan ini maksudnya kehormatan perisetnya sendiri, ya. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang melanggar etika riset. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan, ya, apa saja yang harus diwaspadai, ya. Ya. Kemudian juga kehormatan dari informan, narasumber, ya, terutama untuk hal-hal yang sifatnya sensitif, ya. Ya, saya pernah melakukan riset juga, ya, tentang agama di tangan pelacur. Ya, saya pernah riset agama di tangan pelacur itu, ya. Nah, bagaimana kita menghormati privasi mereka, gitu kan? Eh, Kemudian juga identitasnya dan sebagainya, gitu kan? Yang kita anonimkan, ya, dan lain sebagainya itu. Nah, itu kaitannya dengan kehormatan. Lalu ada tanggung jawab, ya, ya, karena harus diseminasikan hasil riset kita, tidak hanya untuk konsumsi kepuasan intelektual pribadi, tapi juga harus bisa dinikmati oleh publik dalam rangka pertanggungjawaban publik, dan juga dalam rangka penyebarluasan hasil riset, dan kemudian juga supaya ada dialektika ilmiah, ya, riset kita, ya. Artinya publik bisa bisa mendebat, nanti bisa menjatuhkan hipotesisnya, mungkin mengkritisi apa-apa yang di riset kita dipandang mungkin perlu. Itu ada tanggung jawab. Nah, ini kaitannya juga dengan keberanian atau kebesaran hati. Ya, biasa, ya, dalam riset itu, ya, selalu eh, ada apa ya tadi itu bahasa saya itu, ya, dialektika, ya. Nah, kita harus siap, ya. Misalnya riset kita dikritik, asumsinya dipertanyakan, kesimpulannya mungkin juga didebat, bahkan mungkin disalahkan, itu sesuatu yang biasa, ya, Kak, ya, di dalam pelaksanaan riset. Nah,
Nah, nilai-nilai ini tadi sudah saya katakan diadop dari rumusan International Center for Academic Integrity (ISAI). Nah, sebagai tambahan ya terkait dengan etika ini ada yang namanya informed consent ya. Ya, ini terutama pra-riset ya. Ya, ketika riset akan dilakukan, maka kita harus memberikan informasi secara utuh, secara lengkap, ya, secara jelas, ya, kepada peserta penelitian, ya, informan, narasumber dan sebagainya, ya, untuk nanti menjadi pertimbangan mereka, konsideran mereka, apakah mau berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam penelitian. Nah, informed consent ini tujuannya untuk melindungi hak peserta, ya maksudnya tadi itu informan ataupun responden, ya kemudian menjamin transparansi riset dan memastikan penelitian yang etis. Nah ini biasanya ada lembar persetujuan ya, lembar persetujuan yang kita mintakan misalnya ke subjek riset kita. Ya. Ya, apalagi riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan ya. Ini sangat diperlukan sekali itu adanya persetujuan dari narasumber kita ya, yang akan terlibat di dalam penelitian kita. Oke, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua, nah ini ya tadi sudah saya katakan bahwa adanya ketentuan mengenai etika ini dalam rangka memitigasi ya terjadinya pelanggaran integritas akademik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita di dunia akademik tentu saja ini adalah ya kalau di dalam Islam ini kalau dilanggar nih sama dengan melakukan dosa besar. Integritas akademik ini ya, dosa yang tidak diampuni kira-kira. Ya, ilustrasi saya seperti itu ya. Ya, ada perilaku-perilaku yang harus kita hindari ya, karena ini kaitannya dengan pelanggaran serius ya. Ya. Dan ini terjadi dalam riset ataupun dalam penulisan ya. Nah, yang pertama adalah fabrikasi. Ya, pembuatan ataupun penyusunan data atau informasi fiktif. Ya, saya sering guyonan ini istilahnya riset di bawah pohon. Riset di bawah pohon. Ya, jadi di kutipannya itu ditulis wawancara misalnya dengan Bapak Raffles Ginting, Ketua IJMA, Ketua Umum IJMA. Padahal ketika dikonfirmasi gitu, Pak Raffles nggak pernah itu diwawancara. Nah, ya, penelitinya itu di kantor aja nggak pernah nemuin Pak Raffles di kantor IJMA atau di kampusnya. Nah, itu namanya itu fabrikasi itu. Padahal di situ dikutip hasil wawancaranya itu. Ya, misalnya ya kutipan langsung lagi dengan gagah beraninya gitu ya. Nah, ini fabrikasi ya. eh, eh, apa ya, pemalsuan gitu ya, pemalsuan data atau informasi ya. Di situ misalnya ditulis ya di bagian metode misalnya itu kan bahwa ini melakukan wawancara terhadap 200 sekian ya pekerja bank misalnya. Nah, ketika ditanya datanya ya, nggak ada. Nah, ini juga bentuk fabrikasi. Ya. Istilah saya tadi itu penelitian di bawah pohon. Ya, penelitiannya nggak kemana-mana, tapi kemudian dia menyampaikan data-data informasi yang seolah-olah ya itu dihasilkan dari proses apa ya pengumpulan data menggunakan instrumen pengumpulan data IPD ya wawancara, observasi atau dokumentasi gitu. Ini sangat 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 berbahaya ini. Ya.
karena nanti hasil risetnya akan menyesatkan ketika dibaca oleh orang lain gitu kan, ya. Nah, ini kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya, satu bentuk pelanggaran integritas akademik adalah falsifikasi. Kalau tadi pemalsuan, ya, pembuatan, ya, yang tidak ada diada-adakan, ya. Kalau ini engineering, ya, rekayasa data atau informasi, ya, apa ya, pemolesan, ya, ya, pemolesan data atau informasi, ya. Nah, supaya kelihatan apa reliable gitu kan, valid gitu kan, maka kemudian dilakukan data engineering atau information engineering, ya, ya, rekayasa, ya. Nah, kalau yang pertama tadi itu luar biasa, ini mungkin datanya ada gitu kan, tapi mungkin tidak cukup, maka kemudian ditambah, sehingga kelihatan cukup gitu kan. Nah, ini juga ya, pelanggaran keras, ya, ya, kalau di sepak bola karena kartu merah, nah, ya, ya. Nah, kemudian, ini yang lagi rame, ya, yang lagi rame kemarin di sebuah kampus di Kalimantan, lalu kemudian belakangan kampus di Sumatera, ini lagi rame, ini plagiat, ya, plagiarism, ya. Ada plagiarisme, ya, plagiarisme yang yang keras, ya. Ini tindakan untuk mendaku, ya, mengklaim, ya, seluruh atau sebagian dari karya orang, ya, kemudian diatasnamakan bahwa peneliti yang melakukannya, padahal itu punya orang lain, semua atau keseluruhannya. Ini hard plagiarism, ya, ya. Plagiarisme nih tingkat tinggi nih, ya, ya. Ada yang berani sekali itu saat ada apa ya, buku, ya, yang nulis mahasiswa bimbingannya, tapi kemudian nggak tahu karena masa apa mungkin, ya, lalu diganti namanya, diterbitkan oleh penerbit, ya, ya, atas nama sendiri gitu, bukan atas nama mahasiswanya. Ini hard plagiarism ini, ya. Ada lagi soft plagiarism, ya. Soft plagiarism ini mendaku atau mengklaim, ya, karya orang lain, tulisan orang lain, ide orang lain, ya, tetapi kemudian tidak dibahasakan dengan bahasa sendiri, meskipun dia mencantumkan rujukannya, citasinya ada, ya, ya. Oleh karena itu, misalnya dulu saya waktu di ENU sebulan itu dilatih parafrase itu, ya, luar biasa oleh mentor kita di sana, ya, bagaimana melakukan parafrase yang baik gitu kan. Nah, supaya untuk menghindari soft plagiarism ini. Nah, kemudian ada self plagiarism. Nah, ini self plagiarism ini biasanya kita mensitasi karya kita sendiri, ya. Mungkin previous research kita riset lakukan yang kita pernah lakukan di tahun-tahun sebelumnya, tapi kemudian kita tidak membuat citasinya, ya. Mestinya kan ditulis juga, ya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, mohon saya nanti diingatkan kalau waktunya ini, ya. Kepengarangan tidak sah, ya, authorship, ya, illegal authorship, ya. Pengarangan tidak sah ini, ya, maksudnya adalah
eh, pencantuman pengarang yang sebenarnya tidak berkontribusi apa-apa di dalam sebuah riset atau di dalam sebuah karya ilmiah. Nih. Ada honorary writer, ya ini penulis, tapi sebenarnya hanya gara-gara eh, penghormatan aja kita taruh gitu, kita cantumkan. Nah ini hati-hati biasanya nih para pembimbing S3 nih kadang-kadang itu ya. Nah, ya karena ingin cepat di ACC disertasinya, lalu ketika artikelnya itu akan diterbitkan sebagai syarat untuk ujiannya, lalu pembimbingnya itu dicantumkan sebagai penulis pertama. Ya, ini mestinya kan penulis kedua. Nah, karena pemilik ide penulisnya itu kan bimbingan kita. Ya, bukan kitanya sebagai pembimbing gitu. Nah, ada lagi ghostwriter, itu penulis hantu. Ya, yang honorari ini yang sering disebut dengan komunitas nebenger, ya. Komunitas nebenger itu. Ya. Ada ghostwriter. Iya, ghostwriter penulis hantu gitu ya. Ada produsennya gitu kan, lalu kemudian di atas namakan kita itu. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya, yang ketiga yang keempat ini ya. Nah, maka kemudian misalnya tadi tuh ya, kan tadi Pak Raffles menyebut ada 20 kelompok kalau nggak salah ya, 4 sampai 5 orang ya per anggotanya ya, per kelompoknya ya. Nah, Pak. ini Yeah. ya benar ya. Yeah. Nah, itu harus jelas itu pembagian tugasnya harus jelas. Nanti ketika misalnya apa mau publish dalam bentuk artikel misalnya. Nanti di slide berikutnya saya kasih contoh yang dari tulisan saya ya. Bagaimana cara membuatnya gitu loh. Nah, kemudian yang kelima Bapak Ibu konflik kepentingan. Ya, ya. Ini biasanya terjadi karena adanya bias kepentingan. Ya, contoh paling mudahnya adalah penelitian pesanan. Ya, ya, penelitian yang sudah diarahkan kesimpulannya. Ya, ya ini juga pelanggaran terhadap integritas akademik. Pokoknya nanti ini karena kami yang fundingnya, tolong nanti kesimpulannya bahwa memenuhi AMDAL atau apa gitu ya. Nah, tidak menimbulkan eksternalitas negatif misalnya itu kan. Nah, itu konflik kepentingan, ada bias kepentingan ya. Karena penelitinya sudah terkooptasi terlebih dahulu itu ya oleh pemberi dana riset. Nah, perusahaan itu biasanya kan untuk menjustifikasi ya, kepentingan mereka itu kan tidak segan-segan itu untuk membiayai ya para peneliti. Nah, sehingga kemudian hasil penelitiannya, kesimpulannya ya sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kemudian pelanggaran serius yang keenam adalah pengajuan jamak. Ya, pengajuan jamak ini adalah pengajuan artikel ya ke beberapa jurnal ya sehingga kemudian berakibat adanya publikasi ganda. Ya, jadi Bapak Ibu dari sekarang sudah harus teleskoping ya. Ini artikel saya ini mau targetnya kemana? Ya, targetingnya, jurnalnya itu mau kemana? Ya.
Tadi disebutkan kalau mau 1,5 juta ya Q1, Q2 gitu kan. Ya meskipun APC-nya kayaknya masih berat kalau disubsidinya cuma 1,5 juta. Ya, APC-nya ya ke Q1, Q2 itu luar biasa biasanya itu. Tapi banyak juga sih yang open access, Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Ya, meskipun tadi kalau deadline-nya September 2025 ya ini juga ya. eh, ya, tapi kan targetnya tadi yang penting ada LOA-nya gitu kan, ada bukti korespondensinya gitu kan ya. Tapi itu sudah bagus ya. Ya, biar semangat gitu. Nah, jadi satu aja kirimnya, jangan ke banyak-banyak artikel. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah 1 tahun, 2 tahun, lalu kita mau withdraw, mau menarik, ya nggak ada masalah. Yang penting kita komunikasi ke editor in chief dari jurnal itu bahwa kita akan withdraw ini sudah 2 tahun. Nah, saya juga ada artikel saya itu waiting sudah 2 tahun itu masih in review aja. Kalau Agustus ini sudah 2 tahun nih, Agustus depan ini nggak muncul juga ya sudah mau saya withdraw aja, saya alihkan ke jurnal ya yang lain gitu kan. Ya eh, kita in review, statusnya in review ketika saya cek itu di OJS-nya in review, lalu saya email gitu kan. Apa maksudnya in review? Under review, saya tanya how long gitu kan, berapa lama ini mau di reviewnya gitu kan. Gak ada jawaban juga ya nanti kalau Agustus ya sudahlah kita tarik aja. Nah ini Bapak Ibu beberapa pelanggaran terkait integritas akademik atau etika akademik ya. Nah, apa konsekuensinya? Nah, ini karena semua pesertanya ini dosen, jadi saya hanya mengquote yang konsekuensi bagi dosen aja. Karena bagi mahasiswa juga ada di regulasi tadi itu Permendikbudristek 39 2021 ini. Nah, kalau untuk dosen ini konsekuensinya ya ada penundaan kenaikan jabatan akademik, ya jabatan fungsional dosennya paling lama 3 tahun. Kemudian ada downgrade, ya penurunan jabatan akademik 1 tingkat, ya dan atau pemberhentian dari jabatan dosen. Nah, ini yang paling beratnya itu yang ketiganya ini. Ya, pindah menjadi tenaga kependidikan. Ya, status dosennya di, dicabut. Ya, ya. Ini sebenarnya sama dengan ini ya kasus-kasus yang di luar pelanggaran integritas akademik juga ada sanksi-sanksi ini, tapi biasanya tidak menggunakan konsideran Permendikbudristek Dikti 39 2021. Biasanya mengikuti undang-undang tentang disiplin. Nah, kalau di ASN ya terutama itu ya punten misalnya selingkuh dengan sesama ASN ya itu kena juga itu. Ya ada juga yang apa ditunda kenaikan jabatan akademiknya, kemudian ditunda kenaikan gaji berkalanya, bahkan ada juga yang diturunkan jabatan akademiknya dari profesor menjadi lektor kepala lagi. Ada dan terjadi, ada dan terjadi. Ya, ini konsekuensinya ya. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya adalah di luar sanksi hukum ini ya tentu saja sanksi sosial yang berat itu. Ya kan ada peribahasa sekali lancung di ujian seumur hidup tidak dipercaya. Nah, ini yang kita harus hati-hati betul Bapak Ibu sekalian. Nah, karena ini kaitannya tadi dengan ini ya, dengan etika riset kolaboratif. Nah, saya mencoba ini mengajukan pertanyaan ini. Bagaimana kalau kolaborasinya, mitranya itu bukan hanya sesama periset,
ya, sama dosen, tapi juga ada bantuan. Ya, ini kan lagi ngetren ya, generatif artificial intelligence, gen AI, itu kan tools AI itu bagaimana kalau kita kolaborasinya dengan ini gitu kan, dengan algoritma gitu kan, dengan tool-tool riset misalnya kan banyak ya, ada yang populer ya, ada ChatGPT, ada Quillbot gitu kan, ada Perplexity gitu kan, ada Poe gitu kan, ada macam-macam lah, itu banyak sekali itu tool-tool untuk ini dari artificial intelligence ini. Ya. Ada 4 hal yang saya pesankan ke Bapak Ibu semua ketika misalnya kita memakai AI, ya, artificial intelligence, ketika melakukan penelitian atau penulisan artikel. Ya. Yang pertama adalah ya, kita sebagai peneliti tetap menjadikan AI itu hanya sebagai alat bantu penelusuran, misalnya previous research, ya, atau state of art, ya, penelitian sebelumnya gitu kan. Nah, ya pernah dilakukan misalnya tentang topik tertentu. Ya, bukan konten generator, ya, yang kemudian kita pindahkan gitu untuk nulis. Ya. Kemudian karena ini apa ya, mesin yang bekerja ya, bukan pikiran, maka usahakan tetap mempertahankan sentuhan manusia dalam karya tulis. Saya kebetulan juga line editor ya, jadi tahu gitu apa ya, sensitivitas itu sudah ada. Ini kayaknya nih sentuhan mesin ini. Gitu kan. Maka misalnya kita coba cek misalnya dengan eh, apa? Dengan perangkat ya, kan sekarang kan sudah ada juga tuh perangkat untuk mengeceknya ya. Misalnya ada Turnitin AI, itu juga kan akan kelihatan tuh. Nanti akan terblok itu. Oh, ini ternyata tulisannya bukan tulisan ini, tapi hasil dari konten yang dihasilkan dari AI gitu kan. Ya. Atau Quillbot AI itu juga kan bisa bisa kita cek itu. Ya. Banyak sekarang sudah yang bisa mendetek eh, hasil ya dari kecerdasan imitasi. Ya, saya menyebutnya kecerdasan imitasi, kecerdasan palsu ini. Ya. Nah, kemudian menghindari AI dalam melakukan parafrase. Sudah manual aja dengan bahasa kita, dengan pikiran kita, ya. Itu kan sebenarnya juga lebih cepat juga itu. Meskipun juga banyak juga tadi perangkat-perangkat untuk parafrase. Kemudian mengikuti struktur tulisan yang jelas. Ya. Ada pendahuluan, ada metode, dan sebagainya. Nah, kalau paragraf misalnya, ya ada misalnya kalimat topik, kalimat pendukung, ya, lalu kalimat kesimpulan. Nah, itu kan biasanya kayak gitu. Atau kadang-kadang dibalik, misalnya kesimpulan dulu, baru kemudian ada kalimat. Nah, itu kan ada itu bagaimana seni menulis akademik ya. Nah, atau misalnya pola gige, ya gige yang sering saya pakai itu gige ya. Gige itu ya, G yang pertama itu gambaran masalahnya apa ya. Kemudian I ya, inventarisasi terhadap solusi yang pernah ada apa ya. Nah, kemudian gambaran dari solusi kita, lalu evaluasi dari solusi kita. Nah, saya biasanya pakemnya kayak gitu tuh, gige itu. Ya, ya, gambaran atas situasi itu konteks, ya, konteksnya apa, kemudian inventarisasi terhadap salahnya apa, lalu tawaran kita apa, lalu evaluasi terhadap tawaran kita apa.
Nah, itu biasanya saya pakemnya seperti itu. Nah, itu bisa terlihat itu kalau kita sering menjadi line editor itu ya, itu akan nampak gitu. Ya, karena sensitivitas kita itu sudah terasa gitu. Nah, ini kalau kita kolaborasi dengan, atau kolaborasi saya ini maksudnya menggunakan perangkat AI dalam melakukan penelitian ya, terutama menulis laporan ya. Nah, yang paling sering kan menulis laporan ya, atau ketika kita menulis artikel. Nah, ini tadi yang seperti yang saya sampaikan ya. Bagaimana kalau tadi itu keroyokan nulisnya, risetnya, itu kan ada 3, ada 4. Nah, pada penelitian atau artikel kolaboratif ya, hendaknya kontribusi masing-masing penulis harus dinyatakan secara jelas. Apa saja kontribusi masing-masing itu ya. Oh, sebentar kok hilang. Kepencet. Sorry. Oke. Masih nampak Bapak Ibu? Ya, Masih, Pak. harus dinyatakan Nampak, jelas. Pak. Nah, ini contoh dari artikel saya di jurnal Emerald ya. Ini hasil riset kolaboratif ya, tentang etika kerja ya, work ethics ya. Nah, di situ disebutkan itu. Ini contohnya ya, author's contribution ya. Misalnya Suryani dan Hendriadi itu apa sih kontribusinya dalam riset? Konseptualisasi, penyusunan konsep-konsep. Ya. Ini konseptualisasi oleh Suryani dan Hendriadi. Kemudian metodologi ya, Suryani, Hendriadi, dan Budi Sudrajat. Ya. Ya. Kemudian analisis formal oleh Amelia Octavina Siregar dan Endri. Ya. Mohon izin Bapak 5 menit lagi Pak waktunya. Oke, ini sudah mau wassalamualaikum ini. Ya. Nah, ini kemudian selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi itu menggunakan AI tadi itu ya, dalam penulisan artikel harus dibuat nih namanya atribusi konten secara jelas, penjelasan kontennya secara jelas. Nah, ini contohnya ada nih, sudah saya kasih nih. Ini contohnya nih, ini saya ambil dari panduan penggunaan generatif AI pada pembelajaran di perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek Dikti ya. Ya, jadi harus tulis penulis mengakui telah menggunakan ya, nama aplikasinya apa, versi berapa, pengembangnya siapa, dalam proses apa misalnya penelusuran riset terdahulu misalnya, pemetaan riset terdahulu misalnya. Dalam karya ini, aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu untuk apa? Misalnya, mengumpulkan penelitian sebelumnya. Lalu lanjut, perlu diketahui bahwa konten yang dihasilkan tidak disalin secara apa adanya, verbatim, tetapi telah direview, diedit, ya, kemudian dikurasi, ya, dikurasi itu dipilah-pilah ya oleh penulis ya untuk memastikan akurasi, otentisitas, dan integritas dari dalamnya. Penilaian dan keputusan individu berkontribusi besar dalam menginterpretasi dan memvalidasi keluar AI. Oleh karena itu, ini ngaku nih, hasil yang disampaikan merupakan hasil kerjasama manusia dan generatif AI. Harus ada nih pernyataan ini nih. Dan beberapa jurnal sekarang minta, ya,
minta atribusi konten. Ya, baik jurnal Sinta ataupun jurnal internasional. Ya, minta ini. Ya, di samping tadi tuh ada bukan hanya plagiarism checker tapi juga AI checker, ya. Dicek nanti ya berapa persentase hasil olah pikirannya dan berapa hasil kerja robotnya, gitu. Hasil kerja algoritmanya, ya. Jadi nah, selesai pas. Eh, terima kasih, ya. Itu beberapa yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, ya. Terutama bagi Bapak Ibu semua yang akan melakukan kolaborasi riset dengan mitra-mitranya. Ini sangat bagus, penyerbukan gagasan, penyerbukan ide, karena saya kan lintas perguruan tinggi, ya. Ini luar biasa ini, ya. Ya, nanti ke depan mungkin bisa dengan perguruan tinggi luar negeri juga, ya. Tapi saya nggak tahu kalau ini juga sudah ada. Itu saja, saya kembalikan ke Bu Andini selaku moderator. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak untuk insight-nya yang sangat berbobot malam ini terkait dengan regulasi, kemudian lingkup integritas penulisan, sanksi pelanggaran akademik, pembagian kontribusi dalam riset, serta itu tadi yang paling terakhir yang sangat kami highlight adalah tentang atribusi konten, di mana kita harus memasukkan bahwa kita kalau menulis harus bahwa kita menggunakan teknologi AI gitu ya Bapak ya. Iya, selanjutnya sesi tanya jawab kepada para peserta yang ikut kelas kolaborasi yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa raise hand ya, Bapak Ibu. Silahkan, Bapak Ibu peserta. Oke, ada dari Ibu Harnia melalui chat. Selamat malam, izin bertanya. Ya silahkan Ibu Harnia, mungkin bisa gabung di layar Ibu. Atau Bapak Ibu lainnya yang mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi malam ini. Sambil menunggu, satu dari Ibu Harnia, Bapak bertanya berkaitan etika penelitian dalam riset kualitatif menggunakan pendekatan semiotika. Iya, Bu Hernia, mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya, Bu. Yang ditanyakan apa, Bu, terkait dengan pendekatan semiotika? Apakah minta penjelasan pendekatan semiotika itu apa? Bagaimana, Bu? Silahkan. Atau Bapak Ibu bisa gabung di layar ya, raise hand. Iya, dari Ibu Harnia, etika penelitian kualitatif, pendekatan semiotika berkaitan dengan simbol-simbol. Izin Bapak, mohon tanggapannya, Pak. Iya, sejauh yang saya pahami, ya, saya bukan bidang saya, ya. Semiotika itu kan riset di bidang budaya, ya, terutama simbol-simbol budaya, ya, atau bahasa, ya, dan pemaknaannya itu, ya. Nah, kalau misalnya risetnya mengenai simbol-simbol budaya tertentu yang ada di masyarakat, nah, maka tentu saja salah satu etikanya adalah pendekatan apa yang biasanya di sosiologi itu disebut dengan pendekatan emik, ya. Ya, artinya bagaimana kita mampu menangkap makna dari simbol itu menurut, ya, si pemilik simbol itu, ya.
Jadi bukan menurut kita sebagai peneliti. Ya. Karena kita sebagai peneliti itu kan sudah membawa muatan budaya tertentu, muatan makna tertentu ya. Meaning laden gitu. Ya, muatan budaya atau kerangka interpretasi tertentu ya terhadap simbol ya. Nah, etikanya ya ketika kita melakukan penelitian budaya adalah bagaimana kita menyimpan ya menyimpan meaning laden yang ada kita, muatan pemahaman, muatan interpretasi terhadap satu simbol yang dari budaya kita, dari pikiran kita, kemudian berusaha memberikan otonomi ya kepada pemilik budaya itu memberikan makna terhadap simbol yang disajikan, itu yang dimiliki. Ya. Karena kita kan outsider, kita kan nggak tahu, ya. Kita kan orang luar, orang yang tidak berada di dalam satu lingkup budaya tertentu gitu kan. Misal begini, saya di ekonomi ya, orang-orang ekonomi misalnya, bagi kita peneliti itu misalnya katakanlah kesusahan dalam hidup itu satu beban gitu. Tapi ada juga masyarakat itu tuh justru kesusahan itu ya dianggap sebagai ujian gitu loh yang harus dilakoni gitu ya harus dilakoni gitu kan. Ada misalnya perkawinan dini misalnya di masyarakat, bagi kita itu misalnya pelanggaran terhadap ketentuan regulasi misalnya ya nikah dini gitu. Tapi misalnya bagi masyarakat tertentu itu justru eh, penyelamatan dari beban ekonomi. Nah, ya yang saya pahami kalau semua itu kan biasanya kan penelitian linguistik ya, linguistik atau budaya ya. Kalau misalnya kaitannya dengan linguistik ya simbol-simbol kebahasaan, sama kata itu kan juga punya muatan makna, punya bobot makna dari si pemilik bahasa itu, ya kan? Nah, karena itu ketika melakukan interpretasi dan pemaknaan, etikanya adalah kita masuk ke dalam suasana batin dari si pemilik simbol itu. Kalau ekspresi kultural ya si pemilik ekspresi kultural. Kalau misalnya bentuknya adalah tulisan ya 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 pemaknaan tulisan itu ya sesuai dengan si pemilik ungkapan itu, pernyataan itu gitu kan. Ya. Apalagi misalnya terkait dengan teks-teks suci ya. Semiotika yang kaitannya dengan teks-teks suci, teks-teks sakral, ya, kitab suci lah. Ya. Itu kan tentu punya punya muatan makna yang khas, yang unik ya dari eh, pemilik kitab suci itu. Itu ini mudah-mudahan itu saya nggak salah tangkap itu ya. Kira-kira yang saya pahami itu dari pertanyaan itu ya. Kaitannya dengan etikanya ketika penelitian semiotika ya simbol-simbol ya ekspresi budaya atau ekspresi dalam bentuk tutur ya pernyataan-pernyataan ya kata-kata dalam tulisan terutama ya itu ya etikanya adalah bagaimana kita membiarkan si pemilik simbol itulah yang melakukan pemaknaan, nah, bukan kemudian kita yang melakukan pemaknaan. Nah, itu kelebihan kualitatif itu di situ sebenarnya. Ya, ya. Jadi ada 3 kalau saya tidak salah itu kalau untuk kualitatif itu kan ciri utamanya itu kan ada eh, partikularitas itu tadi itu, kekhasan tadi itu. Ya, masing-masing simbol kan punya kekhasan-kekhasan sendiri gitu. Saya kira itu Bu, yang saya tangkap. Saya akan lebih senang misalnya kalau kalau tadi kalau ada sedikit ya, ada sedikit konteks dari penanyanya itu maksudnya.
Iya, Bapak. Berarti kita kalau pendekatan semiotika ini kita menginterpretasikan simbol-simbol tersebut ya, Bapak ya. Kemudian kita Iya, analisis. sepemahaman saya gitu. Eh, Kalau saya pertanyaan tidak selanjutnya. salah gitu, kira-kira itu. Biasanya teman-teman di sastra itu Ya, menggunakan pendekatan semiotika itu. siap, Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bapak, masih dari eh, penanya yang sama. Apakah semiotika ini harus menggunakan ethical clearance? Iya, Hmm, eh, bisa jadi ya. Iya, ya harus ada ethical clearance itu. Ya, jadi harus ada biasanya diajukan ke komite yang ada di ini ya, di perguruan tinggi itu ya, atau biasanya jurnal juga meminta itu. Apakah sudah ada informed consent belum itu? Persetujuan dari tadi itu si pemilik tadi itu ekspresi tadi itu. Ya, baik. biasanya Oh, diminta gitu kan, diminta. eh, Misalnya gini, terutama tadi itu di kelompok apa di kelompok-kelompok marginal ya, disabilitas misalnya, boleh nggak misalnya gitu kan ini eh, saya ini atau biasanya ada tadi itu informed consent itu secara persetujuan tertulis, atau tadi tuh misalnya riset saya itu ya agama di tangan pelacur ya, misalnya misalnya begini itu yang bikin kaget itu. Ini sudah berapa lama? Sudah sekian tahun. Itu anunya penghasilannya buat apa? Alhamdulillah Pak, ini anak saya di pesantren. Nah, Mas- boleh nggak misalnya saya kutip itu gitu kan? Gitu. "Oh, nggak apa-apa katanya gitu. Terus ini kok ada Quran, ada mukena ini. Emang bisa ngaji? Saya bilang, bisa Pak. Udah coba baca. Bisa. Bagus bacaannya Oh, itu, ngajinya itu. Eh, ya. kami dengarnya mau bilang astagfirullah, tapi alhamdulillah juga. Nah, atau misalnya di suku terasing ya. Ya, Saya pernah riset di Banten itu ada suku Baduy ya. Suku Baduy itu sama dengan suku Mante kalau di Aceh, atau di Jambi suku Anak Dalam gitu kan. Atau di Maluku itu apa tuh, di Halmahera itu ada gitu kan. Ada ya, di Banyuwangi itu Osing, di Sulawesi juga ada gitu kan. Nah, ya. itu juga kita harus ini, harus ada ethical clearance-nya Ethical dulu. clearance-nya. Ya, gitu. Terima kasih Prof atas jawabannya. Ibu Hania bagaimana Bu? Monggo direspon Apakah sudah barangkali. terjawab? Iya. Sambil menunggu Prof dari Ibu Harnia, ini ada pertanyaan dari Ibu Pasca. Selamat malam Prof. Izin bertanya, bagaimana menghadapi sisi senioritas dalam proses penelitian dan penulisan? Senior cenderung meminta menjadi penulis pertama meskipun tidak berkontribusi dalam proses penulisan. Bagaimana cara menghadapi kondisi seperti ini, Prof? Nah, seniornya anarkis ini mah. Iya, iya, ya sampaikan ini, Mbak, sampaikan aja ya, ya yang ini gitu kan. Ya kita ini tolong anu kan, kita peneliti itu anu ya, objektif lah gitu kan, nggak usah ewu pakai ewu kalau kata orang Jawa itu, nggak usah apa ya, segan gitu loh ya. Ya, kalaupun misalnya eh, kita mau mengakomodir permintaannya, ya berikanlah tanggung jawab tertentu. Give the senior one responsibility. Nah, misalnya apa? Coba dikasih misalnya proofreading, ya final reading misalnya gitu kan. Sebelum submit misalnya, ya kan. Nanti ditulis tuh finalisasi draft artikel gitu. Ya supaya tadi tuh seniornya seneng gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tadi misalnya minor kontribusinya, ya sementara kita yang jungkir balik gitu kan, oh ya kita kurang biaya kita gitu kan, ke lapangan kita, olah data kita, penyusunan laporan kita gitu kan.
ya dikasih pemahaman baik-baik aja gitu kan. Nah, toh penilaiannya kan tetap itu kan ada first author dengan koresponden author itu kan 60% ya kan. Nah, lalu kemudian 40%-nya dibagi oleh second author and the rest of author ya sisanya gitu kan. Nah, dikasih tahu seperti itu. Ya, kalau kita berhadapan dengan senioritas ya. Ya, jadi jangan sampai tadi tuh honorary writer tadi tuh. Oh, masuk dalam kategori itu ya, Prof. Ya, honorary Honorary writer writer. tadi itu, penulis kehormatan itu. Tapi sebenarnya tidak terhormat kalau nggak ada kontribusinya, maka kasih tugas gitu kan. Untuk tadi tuh minimal tadi tuh misalnya eh, yang untuk kita laporkan ke jurnal kita itu misalnya Profesor X berkontribusi dalam penelaahan final dari draft artikel ini. Nah, jadi di mention di tadi tuh di authors contributionnya gitu loh. Nah, gimana kalau minta yang nanti first author gitu kan? Ya, ini yang anu memang kadang-kadang tuh dilematis gitu kan. Satu senior tapi seniornya kok kayak nggak tahu diri gitu ya. Kasih pemahaman tadi itu bahwa ini melanggar etika Pak gitu kan. Melanggar etika Pak, melanggar anu Bu ketentuannya gini gini gitu kan gitu kan. Ya. Iya. Bagaimana Bu Paskah? Apakah sudah terjawab? Mungkin Bapak Ibu yang lain? Oh, baik, Prof. Terjawab, Terima Bu. kasih banyak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Monggo kalau Paskah. ada tanggapan mungkin apa yang kasus-kasus atau apa gitu kan kasuistik atau apa. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Sepertinya tidak ada lagi, Prof. Oke. Mungkin kami mohon closing statement, Prof, dari Prof terkait dengan materi malam ini. Ya, Tridharma termasuk di dalamnya riset itu kan pekerjaan dari dosen yang sangat strategis ya. Dan tadi seperti saya sampaikan di pembukaan bahwa ini punya dua sisi ya. Yang tentu saja yang paling penting adalah bagaimana agar ini menjadi kredensial buat kita sebagai dosen yang akan menambah bobot dan reputasi akademik kita. Karena itu ya pemenuhan dan compliance ya terhadap etika di dalam pelaksanaan Tridharma ini menjadi sesuatu yang niscaya ya karena kaitannya dengan marwah kita ya ya etika ini dengan marwah kita sebagai dosen sebagai seorang peneliti sebagai seorang pendidik sehingga harus kita junjung tinggi ya dan penuh dengan rasa tanggung jawab itu saja closing statement dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Prof, atas insight-nya pada malam hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan menjadi amal jariah yang bermanfaat bagi Prof. Terima kasih. Demikian webinar yang pada sesi pertama di hari ini terkait dengan pendampingan kolaborasi penelitian dan kelas mentoring. Kepada MC, kami kembalikan. Ibu Margareta. Baik, terima kasih Ibu. Ya, luar biasa ya narasumber kita malam hari ini. Terima kasih atas penyampaian materinya. Kiranya bermanfaat bagi kita yang hadir di malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada moderator kita yang luar biasa di malam hari ini, Ibu Andini. Selanjutnya kita
akan berfoto bersama. Sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar pendampingan kolaborasi penelitian dan kelas mentoring di malam hari ini agar jangan lupa mengisi daftar hadir pada link yang sudah di-share di kolom chat. Ya, kepada operator bisa dibantu untuk sesi pengambilan gambar. Baik, untuk Bapak Ibu semua bisa on cam ya. Akan segera kami lakukan screenshot. Baik, satu. Untuk yang pertama dulu ya. Untuk yang batch pertama, 1, 2, 3. Baik, kemudian untuk yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Margaret. Ya, terima kasih Pak Sandy. Demikianlah rangkaian kegiatan pendampingan kolaborasi penelitian dan kelas mentoring pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Budi Sudrajat MA sebagai narasumber di malam hari ini, dan juga kepada moderator serta seluruh peserta yang telah hadir bersama-sama dengan kami di malam hari ini, dan yang telah semua pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi dalam kolaborasi riset kita ke depan. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi shalom. Dan selamat malam, sampai bertemu kembali. Oke.